Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita masuk ke tahap yang sering dibilang paling berat nih dalam perjalanan startup. Tahap 6, kalau pakai istilahnya Joseph Campbell, ya, perjalanan ke dunia bawah sama kepulangan. Sumber kita masih dari buku Startup Myths and Models karya Rizwerk. Kita bakal fokus banget ke mitos seputar hidup, mati, dan ya, mental lah di dunia startup. Betul, fokusnya ke situ. Karena ini bagian yang krusial banget, tapi sering nggak kelihatan di permukaan. Nah, misi kita kali ini apa? Ya, kita mau coba bongkar gejolak emosi, gimana rasanya harap-harap cemas, takut, stres, yang mungkin Anda, para pendiri atau siapapun yang lagi ngerjain proyek gede, hadapi pas lagi susah-susahnya. Iya, kita lihat gimana sih cara orang menghadapi kemungkinan matinya ide atau bisnis mereka. Terus proses bangkitnya lagi itu kayak gimana? Dan yang penting, harta karun atau pelajaran berharga apa sih yang sebetulnya bisa diambil dari pengalaman berat ini? Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari mitos nomor 18. Startup itu kerja keras. Udah klise banget sih ini, semua orang tahu jam kerjanya gila, tapi apa cuma itu aja? Kerja kerasnya sih emang iya, nggak bisa dipungkiri. Penulisnya Firk cerita tuh waktu bangun startup pertamanya setelah lulus MIT, jam kerjanya ya ampun kayak balik zaman kuliah ngejar deadline. Haha, kebayang deh. Tapi yang menarik, dia sadar sumber stres paling gedenya itu bukan lama kerjanya, Oh ya? Terus apa dong? justru tekanan dari ekspektasi yang nggak kecapai. Itu loh, target pendapatan meleset, deg-degan bisa bayar gaji tim nggak ya, terus tekanan dari investor setelah dapat dana. Iya bener juga. Ini jenis stres yang beda, lebih kronis gitu, ngerogoti pelan-pelan. Valuasi tinggi yang awalnya disyukuri, malah jadi beban ekspektasi yang makin berat. Wah, ini penting banget nih. Seringkali kita fokusnya cuma ke hustle culture, jam kerja panjang, padahal akarnya bisa jadi di ekspektasi ya. Terus, gimana dong cara ngelolanya? Kalau kerja keras aja nggak cukup, malah bisa nambah stres. Kuncinya ada di kesadaran sama tindakan proaktif. Pertama, coba deh kelola ekspektasi itu secara sadar, secara eksplisit di tiap langkah. Waktu rekrut orang, waktu terima investasi. Harus jujur gitu ya soal tantangannya. Iya, jujur soal tantangan dan potensi realistisnya. Ingat, valuasi tinggi itu bukan cuma angka keren, tapi janji yang harus ditepati. Berat itu. Kedua, ini krusial banget. Temukan ritual pribadi Anda buat lepasin stres. Ritual pribadi. Maksudnya gimana tuh? Jalan di tepi teluk buat nenangin diri. Oke. Jadi cari kombinasi sendiri ya? Betul, Anda perlu cari kombinasi Anda sendiri. Mungkin olahraga, meditasi, main musik, atau sekedar cari tempat sepi. Visi Bradfeld juga bilang, penting sadar kita nggak sendirian, hadapi aja kenyataan pahitnya. Terus ngobrol sama orang yang dipercaya, dan yang paling penting istirahat cukup, jangan sepelekan jeda. Istirahat dan jeda ya, sering dilupain tuh kalau lagi ngebut. Nah, ngomongin soal tekanan ekspektasi, kelelahan mental, ini kan pasti nguras banget ya. Ini nyambung nih ke mitos #19. Piuh, akhirnya selesai. Nggak mau lagi bikin startup. Banyak banget yang sumpah kapok setelah exit atau gagal. Tapi anehnya, kok ya sering balik lagi? Gimana tuh ceritanya? Iya, itu sentimen yang umum banget. Perjalanan startup itu ya perjalanan ke dunia bawah itu tadi emang nguras emosi parah. Si Firk sendiri ngaku beberapa kali sumpah. Nggak lagi deh jadi CEO, nggak lagi deh urusan sama visi, capek banget katanya. Tapi kok balik lagi? Nah, itu dia. Kayak banyak entrepreneur lain, dia balik lagi. Fenomena ini bisa dibilang Groundhog Day-nya pengusaha. Kayak di film itu, ngerasa ngulang siklus yang sama terus. Oh, jadi kayak ada panggilan jiwa gitu ya buat bangun sesuatu lagi? Bisa dibilang gitu. Panggilan buat berpetualang, buat nyiptain sesuatu dari nol, itu seringkali kuat banget. Susah buat ditolak, meskipun udah pernah ngerasain pahitnya. Kayak magnet ya. Udah tahu medannya berat, tapi tetap aja ketarik. Terus, ada bedanya nggak sih reaksi atau pola pikir orang yang startupnya gagal sama yang sukses besar sebelum mereka mutusin terjun lagi? Ada bedanya, dan cukup signifikan. Kalau setelah gagal, biasanya perlu waktu lebih lama buat dekompresi, buat pulihin energi sama mental. Apalagi di ekosistem kayak Silicon Valley, gagal itu kadang malah jadi dianggap, ya,
pelajaran berharga lah, bukan akhir dunia. Jadi malah jadi modal ya? Iya, bisa jadi. Jadi kalau balik lagi itu seringkali karena pengen ngebuktiin, pengen coba lagi dengan ilmu baru hasil dari kegagalan tadi. Nah sebaliknya, kalau habis sukses besar, ada bahaya lain, overconfidence, terlalu pede. Oh, jadi ngerasa udah jago gitu ya? Betul, ada yang langsung loncat ke proyek baru tanpa jeda yang cukup, nggak sadar kalau pasarnya mungkin udah berubah drastis. Virk ngalamin ini pas dia masuk ke mobile gaming. Pasar udah jauh lebih ketat, lebih mahal dibanding waktu dia mulai startup pertamanya. Wah, jadi sukses di masa lalu nggak jaminan ya kalau konteksnya udah beda. Tanya apa nih buat pendengar kita? Buat Anda yang mungkin lagi atau pernah ada di dunia bawah versi Anda sendiri. Pelajaran utamanya ya, itu tadi, pentingnya jeda yang disadari. Kasih waktu buat diri sendiri pulih, mental dan fisik, setelah ngelewatin fase yang intens. Dan gunakan jeda itu juga buat ngamatin pasar, ngamatin dinamika dengan kacamata yang segar, bukan kacamata sukses atau gagal di masa lalu. Jadi jangan buru-buru lompat lagi ya? Iya, karena perjalanan ke dunia bawah ini, mau hasil akhirnya kelihatan kayak gagal secara finansial atau sukses besar, itu selalu nawarin eliksir. Eliksir? Maksudnya ramuan ajaib gitu. Bukan ramuan harfiah, tapi intisari pelajaran yang berharga banget. Ini bukan sekedar lessons learned biasa di slide presentasi, tapi pemahaman yang lebih dalam soal diri sendiri, soal ketahanan mental kita yang udah teruji, dan kebijaksanaan buat ngelola ekspektasi. Nah, itulah harta karun sebenarnya yang Anda bawa pulang dari kepulangan Anda. Wow, dalam banget ya maknanya. Jadi, kesimpulan penting dari obrolan kita nih, tantangan terbesar startup itu seringnya bukan jam kerja, tapi gimana kita ngelola ekspektasi dan tekanan emosi di baliknya. Betul. Kematian atau kegagalan itu ya bagian dari proses dunia bawah itu. Dan kalaupun ada keinginan buat balik lagi berjuang, itu wajar banget buat jiwa entrepreneur. Sangat wajar. Kuncinya berarti kelola stres secara proaktif, kasih ruang buat pulih, dan yang paling penting, hargai eliksir atau intisari pelajaran yang Anda dapat dari tiap tantangan itu. Iya, persis. Sebagai penutup mungkin, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri. Setelah Anda ngelewatin fase dunia bawah versi Anda sendiri, entah di proyek atau tantangan hidup lainnya baru-baru ini, eliksir spesifik apa sih? Wawasan unik atau kekuatan baru apa yang Anda rasa Anda bawa kembali? Dan gimana Anda bisa pakai itu di langkah Anda selanjutnya? Pertanyaan yang bagus untuk refleksi. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya ya.